Nah, oke, sahabat BMC. Nah, di sini sudah ada bahan sancang kecil mungil ini, teman-teman. Nah, ini sengaja saya membuat bahan sancang yang cukup kecil-kecil, dan itu ada beberapa, teman-teman. Nah, ini bisa dibandingkan ya dengan jari kelingking saya ini. Nah, di sini saya akan melakukan pengepresan beberapa anak cabang, teman-teman. Nah, seperti halnya ini. Nah, ini saya tunjuk pakai gunting ya. Nah, ini di sini ada pertumbuhan di bagian bawah, teman-teman. Nah, ini akan saya pakai yang di bagian bawah yang sama yang di atas ini ya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita akan lakukan pemotongan di cabang pertama. Nah, terus untuk perakaran di sini sudah cukup lumayan, teman-teman. Dan bahkan ini saya sudah lakukan pengepresan akar sebelumnya. Nah, jadi ini sudah tumbuh akar kecil-kecil dan cukup banyak ya. Oke. Nah, ini akan saya jadikan ke alur mahkota, dan ini akan jadi cabang ke sebelah kanan lagi untuk mengisi ruang di bagian sini. Nah, untuk backnya itu kebetulan ini berada di bagian samping, di belakang samping kiri, teman-teman. Namun tidak apa-apa, karena nantinya untuk cabang rantingnya itu akan mengarah ke sebelah kanan, sebelah sini ya. Nah, inilah tantangan kita kalau memproses bahan kecil. Nah, jadi kita potong aja dulu ya. Untuk bahan kecil ini memang tantangannya ya, ini tangan kita kelihatan sangat besar sekali. Nah, untuk cabang yang mengarah ke atas ini saya akan potong dulu, teman-teman, biar yang di bawah ini bisa narik. Nah, di sini kita potong dulu ya. Ini nanti akan ada pertumbuhan baru di di pangkal cabangnya ini. Ini sebenarnya sudah bisa dilakukan pemotongan atau pengatingan ini sebenarnya, karena ini sudah kayak ini yang barusan saya potong, begitu juga yang ini sudah ke perantingan sebenarnya ini. Nah, ini kita potong press saja, teman-teman, untuk membuat kumpulan perantingan di bagian sini ya. Nah, kalau yang ini nanti kita arahkan menggunakan kawat. Nah, ini terlalu ke depan ini, teman-teman. Untuk di cabang kedua ini, nah ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini terlalu mengarah ke depan, terlalu jauh maksudnya. Jadi di sini mendingan saya press ulang lagi, karena di bagian sini tuh masih ada mata tunas. Nah, jadi seperti itulah kalau di bonsai ya. Kalau pengulangan itu sudah biasa seperti itu. Nah, ini saya rapikan dulu ini untuk bekas potongannya yang dulu. Nah, ini nanti bisa dikawat ulang. Nah, ini untuk bahan yang pertama, teman-teman, dan ada bahan lagi dua ya. Nah, kalau di video sebelumnya itu agak sedikit lebih besar. Untuk batang bawahnya itu sedikit lebih besar, teman-teman. Karena itu memang bahan setekannya dulu itu memang besar. Nah, jadi selain saya membuat bonsai yang ukurannya small, nah, terutama sancang ya, saya juga membuat bahan yang
kecil-kecil seperti ini. Nah ini nanti kita bisa arahkan dengan kawat. Dan untuk yang mengarah yang ke belakang ini bisa kita gunakan untuk cabang ya. Nanti kalau untuk terusannya kita cari pertumbuhan dari sini untuk terusan cabang maksudnya. Nah seperti ini. Nah ini untuk bahan yang pertama. Nah kita lihat dulu bahan yang kedua teman-teman. Nah ini kita taruh dulu ya. Nah ini untuk pohon yang kedua teman-teman. Nah ini saya masih lakukan pengelosan ini. Nah, dan sekarang saya akan lakukan pemotongan teman-teman. Di sini kita pruning dulu ya. Nah ini kita lakukan pemotongan di sini teman-teman, biar tidak terlalu panjang ya. Nah untuk bahan ini sebenarnya juga sama teman-teman. Ini sudah di perantingan ya, karena bahannya ini sangat kecil sekali. Nah ini sementara saya buang dulu ya. Untuk tunas-tunas yang sekiranya kita tidak pakai itu diusahakan dibuang aja. Dan menurut saya ini untuk karakternya cukup lumayan teman-teman. Nah ini berada di pangkal ini kita buang aja ini teman-teman, karena ini menghalangi apa namanya itu alur gerak percabangan. Nah ini karena ini sudah masuk ke perantingan, kita potong aja ya. Kita press pendek aja ini. Kita ambil satu ruas saja cukup teman-teman. Begitu juga nah kalau yang ini kita los lagi sedikit aja ini, biar agak menua nanti untuk apa namanya itu enggak ya, ini kita potong aja. Karena berhubung ini pohon kecil. Nah ini ada tunas-tunas yang berjubel ini. Nah, sama ini kita buang aja teman-teman, karena menghalangi. Ini habis hujan semalam ini jadi kotor pohonnya. Karena seperti di video sebelumnya, meskipun kecil itu kita buat sedetail mungkin. Dan ini pun kita potong press saja ya. Sebentar, coba saya semprot ya biar kelihatan jelas. Nah, untuk perakaran di sini ada beberapa yang sudah dipres teman-teman. Nah, kedepannya ini setelah bahannya ini rimbun kembali, saya akan lakukan pengepresan. Nah untuk ke alur mahkota mungkin saya pakai yang ada kawatnya ini teman-teman. Nah, ini kita gerakkan sedikit ya. Nah, gerakkan sedikit agak ke sebelah kanan.
Nah, terus di sini tuh kita press saja ini. Nah, seandainya saya pakai untuk alur mahkota yang ini terlalu mepet di sini. Jadi untuk ruang kosongnya itu ketutup ya, teman-teman. Di sini ketutup ruang kosongnya ini. Nah, nanti kita ambil dari percabangan sini untuk mengisi di bagian misalnya anggaplah kemiringannya seperti ini. Nah, nanti akan tumbuh tunas di bagian sini ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita pakai alur mahkota nantinya. Nah, tetap untuk pohonnya ini cenderung ke sebelah kanan. Nanti ada pertumbuhan tunas di sini kita pakai. Nah, ini ada mata tunas kita pakai ke depan. Nah, yang belakang kita teruskan ke atas, seperti itu. Nah, oke, kita coba cek bahan ketiga, pohon yang agak tinggi, biar ada perbedaan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Dan di sini saya masih melakukan pengelosan di cabang pertama, begitu juga di cabang kedua. Namun di cabang kedua di sini saya akan lakukan pemotongan sedikit ini untuk mengurangi berat ke kanan ya. Nanti kalau ini terlalu besar juga nggak enak, karena ini pohonnya mengarah ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini saya melakukan beberapa kali pemotongan ini. Nah, pertama di sini. Nah, terus kedua di sini. Ini. Karena untuk cabang yang ke atas ini kan berada di depan. Nah, ini kebetulan berada di belakang. Nah, tidak mau tumbuh di bagian sini ya. Maaf, ini pakai tangan kiri. Nah, tidak mau seperti ini karena berada di depan mata tunasnya dan belakang. Nah, makanya di sini saya lakukan pemotongan lagi. Nah, ini di sini dilakukan pemotongan lagi, terus saya besarkan yang di depan ini. Nah, terus di sini juga dilakukan pemotongan lagi, pengepresan lagi tumbuh di depan. Cuman ini saya buang, yang di depan ini saya buang. Saya ambil pertumbuhan baru di bagian sisi kanan ini untuk mengisi di bagian depan, samping depan gini ya. Nah, ini masih saya los di bagian terusan mahkotanya ini. Nah, ini rata-rata masih saya los. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, buatlah pohon itu biar tidak monoton, biar tidak bosan dengan satu ukuran atau mungkin dengan satu gaya seperti itu. Nah, buatlah yang bervariatif agar kita bisa berkreasi atau mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa kita jadikan pedoman atau panduan untuk kedepannya ketika kita memproses pohon, sebuah bahan seperti itu. Nah, di sini pun saya juga seperti itu. Jadi intinya saya juga masih belajar. Nah, oke. Jadi seperti ini untuk bahan yang ketiga. Jadi tadi teman-teman sudah saksikan bahan-bahan yang lain. Nah, pertama dan kedua. Nah, jadi seperti ini untuk sementara ya teman-teman. Jadi ditunggu video-video selanjutnya dari channel Dharma BMC. Nah, jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.